Kadang-kadang orang takut dengan corona, tapi ada yang lebih berbahaya, yang lebih menakutkan. Takut karena maksiat, takut karena pernah bermaksiat. Semua kita pernah maksiat nggak, Pak? Bener? Mas, semua kita nggak ada yang nggak bermaksiat, maka nggak usah sok suci. Pernah maksiat nggak? Pernah maksiat. Nggak maksiat mata, maksiat telinga. Nggak maksiat telinga, maksiat lisan. Nggak maksiat lisan, maksiat kalbu. Kalaupun kita nggak maksiat secara zahir, kita maksiat dalam batin. Ustadz, saya nggak pernah iri, oke. Saya nggak pernah sombong, oke. Tapi pernah lupa nggak kepada Allah? Semua kita pernah lupa kepada Allah. Itu dosa juga, Pak. Pernah merasa lebih pintar dari orang nggak? Sering, tiap hari ya. Itu dosa apa namanya? Itu dosa besar loh, Pak. Kiber. Itu dosa besar, bukan dosa kecil. Saya pernah diizinkan Allah mentalkin seorang ulama. Banyak, ada beberapa ulama-ulama muda, ulama senior. Itu diajak istighfar nggak ada efek. Nggak ada efek. Ayo Ustadz, ayo Pak Kiai, ayo kita istighfar. Nggak ada efek dia. Orang udah nangis-nangis semua, dia nggak nangis-nangis. Ternyata satu masalahnya, dia merasa lebih pintar dari saya. Akhirnya di dalam hati ada ilham masuk, coba ajak istighfar daripada merasa lebih pintar. Maka kita istighfar, astagfirullah, ya Allah ampuni dosaku karena aku merasa lebih pintar daripada orang lain. Langsung Mak nangis. Berarti dosa yang tidak terlihat karena merasa pintar ini lebih susah ditobatkan. Ini mohon maaf nih, yang narkoba gampang Pak tobatnya. Antum tobat, nggak ngulangin, tinggalkan komunitas, Allah terima. Pernah khamar, Allah gampang itu. Orang melakukan zina gampang tobatnya. Tapi kalau dosa sombong susah tobatnya. Antum kalau ada rasa sombong nggak mau dengerin saya. Maka salah satu ciri-ciri orang sudah tidak sombong, dia mau dengerin lain. Maka kepada para ustadz, para dai, jangan ceramah mulu, sesekali jadi mustami. Imam Ahmad mengatakan ciri-ciri orang alim itu, dia mau belajar kepada yang lebih besar, sepantaran, dan yang lebih kecil. Gimana? Udah pernah belajar sama yang lebih kecil belum? Belum ya? Umurnya, gelarnya, fisiknya belum ya? Jarang ya? Jarang. Kalau umur sering, tapi kan gelarnya tinggi. Yang umurnya kecil, gelarnya nggak segede kita, Pak. Pernahkah kita mau dengerin? Nah, maka kalau para dai, para ustadz, jangan khutbah mulu tiap bulan. Harus ada satu kali sebulan dia nggak dengar khutbah, dia dikhutbahin orang. Nah, syukur-syukur di rumah dikhutbahin bininya ya. Jadi apa yang Allah sedang mau kenalkan kepada kita? Unsiyahnya, keintimannya dengan kita. Uns itu lebih dekat dari qurb, katan. Uns itu sudah mesra. Pernah, ini ilustrasi biar gampang. Anak-anak kita kalau ketakutan dia nyari siapa? Ayahnya. Ayah gitu terus dipeluk kan? Kita gemes ngeliat begitu, dan itu bikin rindu mau pulang ke rumah. Bener ya? Itu bikin rindu, Pak. Kadang-kadang kita gak rindu mamanya ya, yang bapak-bapak ini, rindu sama anak kecil ini. Nah, ini namanya uns. Kemesraan kalau dia seumuran, keintiman jika dia sudah sangat dekat ya. Keakraban jika dia sudah sangat akrab. Sudah akrab belum dengan Allah? Allah itu ngomong, wa nahnu aqrabu ilaihi min habil warid. Kami ini akrab kok dengan kamu. Kan artinya akrab kan bahasa Arab tuh akrab. Kami ini lebih akrab daripada kamu, daripada dirimu sendiri. Hablul warid. Hablul warid itu kan diri kita sendiri, nggak usah diterjemah harfiah.
Maka salah satu nikmat yang Allah berikan saat ini, saat corona ini adalah nikmat unsiyah. Sebelum keluar doa dulu nggak? Biasanya dulu keluar aja kan. Sekarang ya Allah jaga aku dari corona. Kayaknya kecil amat. Emang virus itu cuma corona? Banyak Pak virus selain corona. Saya nggak kena corona kemarin, kena batuk, kena flu sebulan yang lalu. Sekarang sisa batuk kering dikit batuk. Ini bukan batuk corona loh Pak ya. Saya udah pernah corona setahun lalu. Ya kalau versi Ustadz Fulan kan kena corona munafik. Berarti saya munafik Pak. Ya nggak usah jauh-jauh nuduh orang munafik, kita munafik. Tapi kan tega amat nuduh begitu. Kiai kita banyak yang meninggal corona, emang mereka munafik. Habis yang bilang munafik kena corona dia. Ya salam. Nah, kita mundur. Khairu awqatika, sebaik-baik time yang kamu punya, waktu yang kamu punya. Jadi time itu bukan jam. Jadi sekarang 5:32, bukan itu. Itu namanya jam dinding Mbak, jam sholat. Waktu itu adalah satu nafas yang kita tarik, satu nafas yang kita keluarkan, itu yang disebut waktu. Berarti waktu kita sebenarnya lebih berharga daripada cuma 1 detik, 2 detik itu. Apa kata beliau? Waktu kamu bernafas, yang paling bagus adalah waktun tashhadu fihi wujuda faqatik. Saat-saat jika engkau melihat engkau lagi butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau memerlukan perhatian penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum keluar rumah berdoa, ya Allah jagalah saya. Allah itu senang tuh sama orang yang begitu. Dan itu waktu-waktu paling indah. Bapak sholat 100 rakaat tapi nggak ada rasa memerlukan perhatian Allah, membutuhkan bantuan Allah. Itu lebih baik doa yang tadi Pak. Itulah alasannya kenapa doa musafir lebih utama daripada doa-doa orang biasa. Karena orang musafir ini dia takut mati. Saya pernah kasih contoh beberapa tahun lalu, di sini juga. Awal-awal naik pesawat, dari awal naik sampai turun zikir nggak putus-putus kan? Naik kedua setengah putus, naik ketiga lupa, malah nonton, main handphone. Benar ya? Kenapa? Karena kita sudah terlalu biasa. Jadi manusia begitu. Doa-doa yang dulu kita baca saat kita ketakutan naik pesawat, itu doa pasti sudah dikabulkan Allah 70%. Saya sudah hitung Pak, doa-doa yang saya baca saat itu Allah udah kasih hampir semua. Tapi pas kita naik pesawat sekarang biasa aja ya. Rasa takut muncul lagi pas turbulen. Jadi kita ini takutnya tidak pernah permanen. Takutnya selalu bi asbab bil awarid, dengan sebab-sebab luar, belum permanen. Kenapa? Nama Allah belum nancap di dalam kalbu. Jadi kita takutnya kepada Allah masih karena faktor-faktor dari luar, belum karena kenal kepada Allah. Orang ini belum disebut arif billah, belum disebut kenal pada Allah ya. Baru disebut takwa, dia takut kepada Allah. Jadi waktu kamu terbaik, waktu kita terbaik yang Allah lihat di saat kalbu ini merasa butuh kepada ampunan Allah, bantuan Allah, wa turad fihi ila wujudi dhillatik. Dan waktu kedua, waktu saat engkau merasa tercampakkan di tempat yang hina. Itulah sebabnya orang yang maksiat merasa hina, Allah lebih sayang daripada orang yang taat merasa suci. Jadi saya katakan, wahai diri yang pernah bermaksiat, jangan putus asa kepada Allah. Tapi jangan-jangan itulah saat Allah suka melihat kamu. Beberapa orang nggak pernah maksiat secara zahir, matanya jaga, tangannya dijaga, semua dijaga. Kalau ngelihat ada orang berdua-dua, dia bilang, ih najis, setan, tengahnya ada setan. Kan hadis begitu.
Kalau berdua, ketiganya setan. Ya. Ada yang buka aurat dikit, ahli neraka. Jadi panitia neraka dia, Pak. Kan dia sudah punya daftar ahli neraka, ahli neraka, ahli neraka. Maka Islam yang dia kenal, Islam neraka. Ini orang begini ini berbahaya, Pak. Sangat-sangat berbahaya. Mungkin dia korban pendidikan neraka. Ya. Dulu kecilnya orang tuanya bilang sholat, kalau nggak sholat neraka. Nah, digituin dulu kali sama orang tuanya. Ini jangan-jangan nih orang tuanya begini-gini nih. Ini antum horor-horor nih wajahnya. Kalau udah ngaji hikam nggak gitu lagi ngajar anak. Ya, ngajar anak bukan dengan ancaman, ngajar anak dengan pujian dan reward. Kasih dia harapan. Anak soleh bangun. Itu anak kecil lebih senang pada gituin. Anak soleh bangun. Anak papa bangun. Ahli sorga bangun. Gitu, Pak. Cara bangunin anak itu dia cepat bangun. Tapi kalau kita bilang, kamu nggak sholat neraka lo gitu ya. Itu anaknya bangun langsung pikiran dia. Anak-anak korban begini nanti jadi patian neraka. Ya. Dia sendiri nggak tahu nasib dia gimana kan. Banyak gak orang begitu hari ini? Banyak. Pada kita ini Pak, ya, betapa tidak buta. Setiap surat dalam Al-Quran, cari surat At-Taubah, semua memulai dengan Allah mengenalkan diri dan kata Rahman, Rahim, Rahman, Rahim. Emang gak baca? Emang gak dengar? Jangan-jangan kita kal himar yahmilu asfara, ya, seperti himar, ya, binatang himar. Apa terjemahan himar? Keledai, ya, yang dia memikul kitab-kitab, tapi dia nggak tahu apa yang dia pikul. Jangan-jangan begitu. Baca Quran, makanya, ini mohon maaf loh Pak ya, ini ngajinya agak beda. Saya itu nggak ngajak orang khataman Quran banyak-banyak, seperti Imam Syafi'i. Kan kalau Imam Syafi'i baca Quran ngerti, maka beliau emang afdolnya baca Quran banyak-banyak. Selama 4 tahun di Mesir, beliau khatam 4.000 kali. Itu setahun 1.000. Bagi sebulan berapa kali itu? Antum hitung sendiri ya. Capean ngitungnya. Ini dari kemarin, dari kecil sampai sekarang, kalau kita hitung itu khataman, kita nggak nyampe, Pak. Kita didoktrin kurang sempurna. Doktrinnya sudah oke, tapi kurang sempurna. Habis baca Quran, belajar Quran, khataman, berhenti ngaji Quran. Seharusnya langsung masuk ke ngaji makna Quran. Dulu waktu saya masih MTSN, SMP, selesai khataman, saya belajar ke kampung di seberang. Jadi kita 20 menit ke sana. Saya ketemu seorang buya, seorang ulama, dia ngajarin terjemahan Quran. Setiap Rabu, malam Kamis kita belajar. Nerjemah. Keberkahan itulah saya bisa baca kitab sekarang. Padahal nggak nyantri seperti teman-teman pesantren ya. Saya nggak nyantrinya di surau aja, ganti pindah surau gitu-gitu aja udah. Nggak pernah nyantri seperti teman-teman kecuali setelah kuliah. Pas kuliah baru saya masuk pesantren. Tapi teman-teman di pesantren karena korban pendidikan kurikulum neraka, ya. Kurikulum ikop, dikit-dikit diikop, akhirnya udah nyantri 6-7 tahun gak bisa baca kitab karena sekolahnya tegang. Sekolah itu harus tenang, anak-anak terus cinta. Jadi ketika beberapa tahun setelah saya bisa baca kitab, teman-teman yang belajar kitab gak bisa baca kitab Pak dari pesantren. Nanya, enti kok bisa baca kitab, tipsnya apa? Jawaban saya cuma satu, cinta. Kamu sudah cinta belum dengan kitab yang kamu pelajari? Sudah cinta belum dengan guru yang ngajarin kamu? Jadi saya nggak pernah ngapalin Pak selama berapa tuh ya, 6 tahun itu bahasa Arab nggak ngapalin. Anak kelas 3 ya, mau mereka ujian, itu mereka datang mau murojaah kitab dengan saya. Padahal kita baru kelas 1 dan kelas 2. Apa rahasianya? Cuma cinta. Saya cukup ingat kitabnya, ingat guru yang saya sukai itu, bukan cinta fisik. Cinta ilmunya, itu langsung ingat semua terjemahannya, maknanya, lembaran-lembarannya.
Maka kalau ingin mengajari anak supaya pinter, jangan diajari dengan ancaman. Ajari dia mencintai ilmu yang dia pelajari. Baik. Jadi kapan saat-saat yang paling Allah suka? Bukan saat kita puasa 1000 kali, puasa 1000 hari, sholat 1000 rakaat, enggak. Allah sangat suka kepada hamba 2 saat. Pertama, saat dia menyaksikan si hamba itu butuh kepada Allah. Berarti Allah ini sangat suka jika hamba itu bermanja-manja kepadanya. Apakah sudah bermanja-manja kepada Allah malam tadi? Belum ya? Kita merasa kita pinter ya, hebat, saya bisa lo tahajud. Orang begini Allah nggak suka lihat, Pak. Tapi ketika dia bangun, alhamdulillah ya Allah, Engkau bangunkan aku. Ketika sujud dia mengatakan, ya Allah, malam ini banyak orang yang tidak bisa sujud. Sekarang Engkau takdirkan, Engkau gerakkan kepalaku untuk sujud. Dibaca ayat, dia katakan, ya Allah, lidah ini banyak dosa, tapi Allah izinkan membaca namamu. Nama Allah berat nggak? Saya udah pernah nyebut ini, Pak. Nama Allah berat nggak? Kurang berat apa? Nama ini jika ada di bumi, satu orang jadi bumi nggak jadi kiamat. Maka orang yang paling sakti di dunia bukan orang yang kebal, bukan orang yang pindah tempat sesaat. Orang paling sakti di dunia, orang yang di kolbunya ada nama Allah. Allah itu. Semakin banyak nama Allah di kolbu, semakin orang ini sakti di sisi Allah, bukan di sisi makhluk Allah. Jadi antum itu nggak sakti kalau nggak bisa nahan kiamat. Kalau cuma bisa nahan-nahan debus doang mah biasa itu. Ya. Lalu apa gelaran orang? Gelar orang yang merasakan 2 hal ini, merasa butuh kepada Allah, memerlukan Allah, dan merasa hina di hadapan Allah. Apa sebutan orang ini? Sebutannya Abdullah, hamba Allah.